Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini kita sudah sampai ke episode yang ke-14. Di episode ini kita akan membahas tentang false dilemma. Ini kita sudah singgung pada episode yang lalu bahwa kita akan masuk ke dalam beberapa subbab. Salah satu subbab dari 12 itu adalah kesalahan karena dilema. Nah, episode ke-14 ini fokusnya itu membahas satu jenis fallacy yang ada pada salah satu subbab yang berjudul kesalahan berpikir karena dilema. Nah, false dilemma ini merupakan salah satu bentuk jenis kesalahan berpikir yang ada dalam false dilemma. Mari kita lanjut ke episode ini. Nah, konsep umumnya seperti apa? Di sini disebutkan bahwa cara berpikir ini fokusnya itu hanya menawarkan dua buah pilihan saja. Padahal kalau kita masih bisa pikir lebih dalam, ternyata masih ada jenis-jenis kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, konsep dari false dilemma ini biasa disebut dengan pilihan atau opsi hitam putih saja atau dikotomi palsu. Dikotomi itu artinya ya sederhananya begini. Kalau bukan A, ya B. Kalau bukan B, A. Ya kan seperti itu kalau dikotomi. Pokoknya opsinya itu sempit. Itu arti sederhana dari dikotomi palsu. Artinya dia membatasi dari beberapa kemungkinan, terus dia tidak menjelaskan apa sebab kenapa dia hanya membatasi pada satu atau beberapa kemungkinan saja. Nah, itu yang ada dalam konsep false dilemma. Kita akan lihat seperti apa contoh-contoh kesalahan berpikir yang ada pada konsep seperti ini. Nah, di sini disebutkan ada 4 contoh ya. Ini saya ambil dari dalam buku. Contoh pertama, di sini dikatakan bahwa engkau itu ingin bersamaku sebagai teman atau sebagai musuh. Artinya kan di sini ada dua pilihan saja, teman atau musuh. Padahal kan kalau kita mau masih pikir-pikir, di sini masih ada kemungkinan-kemungkinan lain. Bisa saja ya di satu sisi dia adalah teman, di sisi lain dia adalah musuh, atau setengah teman setengah musuh. Kan seperti itu kalau kita mau lebih dalam lagi menalar. Nah, contoh kedua, cinta atau meninggalkan. Kalau kita mau pikir lagi, cinta dan meninggalkan itu bukan satu-satunya pilihan, masih ada opsi yang lain. Kita sebentar akan lihat contoh kedua dan contoh ketiga ini pada salah satu slide yang akan datang di episode ini juga. Nah, kita langsung lompat ke contoh yang keempat. Di sini disebutkan bahwa kalau kau tidak menghabisinya, berarti kau mendukungnya. Nah, artinya di sini dia hanya membatasi juga pada dua ini saja, dua bagian saja. Kemungkinannya itu kalau bukan mendukung, dalil pertemanannya adalah tidak bisa menghujat, tidak bisa menghabisinya. Tapi ketika misalnya bisa, maka dia adalah musuh. Padahal kan kita masih bisa munculkan kemungkinan lain. Semisal orang yang berpura-pura menjadi musuh, orang yang berpura-pura menjadi teman. Itu juga diantara opsi-opsi yang bisa ada pada contoh keempat ini. Nah, itu yang ada dalam false dilemma. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Bagaimana cara memecahkan kesalahan berpikir ini? Di sini ada 3 catatan yang saya buat. Yang pertama, pahamilah bahwasanya masih ada pilihan-pilihan lain yang bisa ditawarkan. Pahami juga tawarannya. Karena memang kadang-kadang ada tawaran yang memang terbatas hanya 2. Misalnya saya mengatakan duduk dan tidak duduk, kan ini merupakan pilihan yang memang hanya terbatas pada 2, tidak ada yang lain. Hidup atau tidak hidup, itu juga pilihan yang memang hanya terbatas pada 2. Plato itu memperkenalkan dalam teori klasifikasi, ada namanya klasifikasi dikotomis atau taksimus tsunai. Nah, pembagian hanya terbatas pada 2. Itu pun 2 ini merupakan opsi yang saling berlawanan, satu positif satu negatif. Itu yang ditawarkan oleh Plato. Nah, jadi kita perlu lihat, itulah kenapa saya tuliskan dan menukil kata-kata pahami tawaran ini, karena ada kalanya tawaran itu hanya 2, ada kalanya juga tawaran itu lebih daripada 2. Opsi bisa saja 2, bisa saja lebih dari 2. Nah, kemudian ingatlah bahwa semakin cerdas seseorang, maka dia juga semakin canggih dalam melahirkan kemungkinan-kemungkinan lain. Nah, jadi otak manusia itu, salah satu kecanggihan otak manusia itu, dia bisa melahirkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terjadi di alam nyata. Dia masih bisa menemukan celah realita yang akan datang atau realita yang mungkin saja terjadi di masa akan datang. Nah, yang ketiga, galilah kemungkinan-kemungkinan lain untuk dijadikan opsi alternatif dalam memilih. Selama bisa ada opsi lain, selama ada hal yang bisa dijadikan alternatif, maka sebaiknya kita ambil sebagai alternatif atau jalan lain untuk mengambil kemaslahatan. Nah, jangan terbatas hanya pada 2 bagian saja. Selama ada kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih bermaslahat, ya kenapa tidak kan? Nah, kemudian kita lanjut. Nah, di sini saya membahas contoh kedua dan contoh ketiga. Nah, cinta atau pisah. Jadi kita coba bahwa ada kemungkinan-kemungkinan lain seperti ya bukannya orang itu bisa saling mencintai walau saling meninggalkan, dalam artian LDRan kan.
kalau orang itu LDRan, jasadnya saling berjauhan, tapi bukankah mereka saling mencintai? Nah, atau bersama tanpa cinta. Nah, ini biasanya ada orang yang dipaksa suami istri kan, atau dipaksa saling hidup bersama. Tapi di dalam kehidupannya itu tidak ada cinta, tapi jasadnya bersama. Kan itu kemungkinan juga yang bisa terjadi. Nah, di sini juga ada lagi di contoh ketiga yang tadi, menyerah atau mati. Nah, kita perlu ingat bahwa menyerah atau mati itu bukan hanya itu saja opsi, tapi ada pilihan lain, seperti apakah kita ingin berdiplomasi ataukah ingin berdamai. Kan itu juga pilihan yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Bahkan lebih baik jika kita menghilangkan opsi menyerah dan mati ini saja. Oke, jadi itu saja yang saya bahas pada episode kali ini. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada salah, tolong diluruskan. Tolong tulis di kolom komentar. Jika bermanfaat, ya alhamdulillah. Itu juga kembali kepada saya. Saya juga akan merasa puas lah jika para pendengar sekalian mendapatkan manfaat dari konten ini. Nah, saya memiliki satu quotes bahwa hidup itu sederhana, tapi kesempitan pikiran yang membuat kehidupan itu rumit. Oke? Wallahu ta'ala a'lam.